Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jin adalah salah satu makhluk yang diciptakan oleh Allah yang paling dekat dengan manusia. Jin juga memiliki keluarga dan mampu berkembang biak atau beranak seperti manusia. Begitu juga dalam hal makanan. Dari beberapa ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis sahih yang dijelaskan bahwa jin juga membutuhkan makanan. Lalu, apa sajakah makanan yang disukai oleh jin tersebut? Sebelum lanjut ke pembahasan, alangkah baiknya para sahabat beriman untuk menyimak terus video ini sampai akhir, agar para sahabat bisa mendapatkan informasi yang utuh, supaya tidak gagal faham dan menjadi penambahnya ilmu dan pengetahuan. Yang pertama adalah bangkai dan hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Indera penciuman manusia sangatlah sensitif terhadap bau bangkai. Bahkan bagi yang tidak tahan bisa membuat kita mual, bahkan tidak selera makan. Namun anehnya, bangkai justru menjadi makanan favorit para jin, apalagi hewan yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah. Hal ini menjadi keuntungan besar bagi para jin, sehingga apa yang kita makan menjadi kurang berkah. Lalu bagaimana kalau kita beli lauk yang kita tidak tahu penyembelihannya? Dalam hal ini, para ulama berpendapat, apabila kita tidak tahu penyembelihan hewan tersebut, apakah menyebut nama Allah atau tidak, maka sangat dianjurkan ketika dimasak untuk dijadikan lauk, disarankan membaca basmalah terlebih dahulu. Begitu juga saat hendak menyantap makanan, sebaiknya bacalah basmalah. Hal ini dilakukan supaya terhindar dari rasa was-was. Karena kita semua tahu, setan akan selalu meniupkan kepada hati kita rasa was-was akan suatu hal. Oleh sebab itu, jangan sampai lupa untuk membaca basmalah setiap hendak melakukan apapun, supaya hati menjadi tenang dan insya Allah kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala keburukan. Lalu yang kedua adalah darah. Jin sangat menyukai darah, baik itu darah dari binatang yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah, maupun darah manusia yang disebabkan karena luka dan tidak menyebut nama Allah di saat luka tersebut terjadi. Selain itu, darah haid dari kaum wanita juga sangat disukai oleh jin. Oleh karenanya, apabila wanita sedang haid, sangat dianjurkan untuk tidak membuang pembalut sembarangan, karena darah yang menempel pada pembalut bisa menjadi makanan dari jin. Sehingga yang terjadi adalah munculnya rasa suka dari jin kepada manusia, terutama adalah kaum wanita. Oleh sebab itu, buanglah darah dari haid saudaraku semua dengan membungkusnya menggunakan plastik, dan bacalah basmalah sebelum membuang ke tempat sampah. Lalu yang ketiga adalah kotoran. Seperti yang banyak dijelaskan dalam hadis, jin sangat menyukai tempat yang lembab dan kotor. Salah satunya adalah kamar mandi. Kamar mandi menjadi tempat para jin untuk menemukan makanannya, yaitu kotor-kotoran. Oleh karena itu, Rasulullah SAW menganjurkan kita saat hendak masuk ke kamar mandi, bacalah doa terlebih dahulu, atau setidaknya bacalah basmalah, lalu masuklah menggunakan kaki kiri terlebih dahulu. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, tabir antara pandangan mata jin dengan aurat Bani Adam atau manusia adalah apabila seseorang melepas pakaiannya, dia membaca bismillah. Hadis riwayah Imam Ibnu Adi dan At-Tabrani. Begitu juga yang pernah diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, janganlah kalian beristinja atau membersihkan kotoran pada dubur dengan kotoran, dan jangan pula dengan tulang, karena keduanya merupakan bekal bagi saudara kalian dari kalangan jin. Hadis riwayah Imam Tirmidzi.
Oleh sebab itu, usahakan setiap kali kita hendak masuk ke kamar mandi, setidaknya kita membaca basmalah, supaya aurat kita tidak terlihat oleh para jin yang menghuni kamar mandi. Lalu yang keempat adalah makanan yang dimakan dengan tangan kiri. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian makan, makanlah dengan tangan kanannya. Ketika hendak minum, minumlah dengan tangan kanannya, karena setan itu makan dan minum dengan tangan kirinya." Hadis riwayat Imam Muslim. Lalu bagaimana dengan orang yang kidal? Dalam hal ini tentu ada pengecualian. Allah tidak menciptakan suatu hamba melainkan karena ada kebaikan di dalamnya. Oleh sebab itu, bagi saudaraku yang kidal tidak perlu merasa rendah diri atau bahkan menyalahkan ketetapan Allah. Dan insya Allah hadis tersebut kurang berlaku diterapkan kepada saudaraku yang memang lebih aktif menggunakan tangan kiri dibandingkan dengan tangan kanan. Lalu yang kelima adalah makanan yang dimakan tidak menyebut nama Allah. Setiap makanan yang tidak disebutkan nama Allah saat hendak memakannya bisa dikatakan sangat disukai jin. Hal ini sebagaimana telah disebutkan dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian memasuki rumahnya, lalu ia berzikir kepada Allah ketika memasukinya, dan ketika hendak makan, maka syaitan pun berkata kepada teman-temannya, 'Sungguh kalian tidak mendapat tempat bermalam dan tidak mendapat makan malam.' Namun ketika seseorang memasuki rumah dan tidak berzikir kepada Allah, syaitan pun berkata pada teman-temannya, 'Akhirnya kalian mendapatkan tempat bermalam.' Jika ia tidak menyebut nama Allah ketika makan, syaitan pun berkata pada teman-temannya, 'Kalian akhirnya mendapat tempat bermalam dan makan malam.'" Hadis riwayat Imam Muslim. Dalam hadis lain yang diriwayatkan dari Umayyah bin Mihsan radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah duduk dan saat itu ada seseorang yang makan tanpa membaca bismillah hingga makanannya tersisa satu suapan. Ketika ia mengangkat suapan tersebut ke mulutnya, ia mengucapkan Bismillahi awwaluhu wa akhiruhu, dengan menyebut nama Allah untuk awal dan akhirnya. Melihat hal tersebut, Nabi SAW pun tertawa dan beliau bersabda, setan terus makan bersamanya hingga ketika ia menyebut nama Allah Bismillah, setan memuntahkan apa yang ada di perutnya. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Abu Daud. Kemudian yang keenam adalah tulang. Jin juga sangat menyukai tulang sisa dari makanan kita. Oleh karena itu, apabila kita selesai makan daging atau ikan yang bertulang, sebaiknya tulang dari makanan tersebut langsung kita buang ke tempat sampah. Dan hindari untuk membiarkan tulang tersebut berada di piring kita terlalu lama, karena hal tersebut bisa mengundang jin untuk dapat menyantap makanan bersama kita. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau pernah bercerita bahwasanya ia pernah membawakan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wadah berisi air wudhu dan untuk beristinja beliau. Ketika membawanya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Siapa ini?" Lalu dijawab, "Saya Abu Hurairah." Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta, "Carikan beberapa buah batu untukku gunakan bersuci, dan jangan bawakan padaku tulang dan kotoran." Abu Hurairah berkata, kemudian aku mendatangi beliau dengan membawakan beberapa buah batu dengan ujung bajuku, hingga aku meletakkannya di samping beliau dan aku berlalu pergi. Kemudian beliau selesai buang hajat, aku pun menghampiri beliau dan bertanya, "Ada apa dengan tulang dan kotoran, wahai Rasulullah?" Beliau bersabda, "Tulang dan kotoran merupakan makanan jin, keduanya termasuk makanan jin. Aku pernah didatangi rombongan utusan jin dari daerah Nasibin, dan mereka adalah sebaik-baiknya jin. Mereka meminta bekal kepadaku, lalu aku berdoa kepada Allah untuk mereka, agar setiap kali mereka melewati tulang dan kotoran, mereka mendapatkan makanan padanya." Hadis riwayat Imam Bukhari. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman,
mulai sekarang dan seterusnya, biasakan diri kita sendiri untuk selalu membaca doa, minimal membaca basmalah ketika hendak makan atau hendak melakukan aktivitas apapun, agar kita selalu dalam lindungan Allah, supaya jin dan syaitan tidak mengganggu kita dalam aktivitas. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikianlah, hanya ini yang bisa saya bagikan dan sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.